Pagi ini kita kembali berkumpul, duduk bersama, mengaji bersama Ustadz Solehin yang sudah siap sudah siap menyampaikan kajian dari kitab As-Silah Bayaniyah dengan bahasan nomor 87, melanjutkan yang kemarin ya. Baik, kita siapkan diri kita untuk bisa menyerap ilmu yang Ustadz akan sampaikan, dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita, yaitu kitab As-Silah Bayaniyah. Kali ini kita masuk pada bahasan nomor 87. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala, berfirman Allah Ta'ala, maha luhur, maha tinggi, maha mulia Allah. Fi surat At-Tur, dalam surah At-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Inna 'adzaba rabbika, sesungguhnya siksa Tuhanmu, lawaqi'un, benar-benar terjadi. Ya. Ma lahu min dafi'in. Ma lahu, tidak ada bagi siksa Tuhanmu itu min dafi'in, satupun yang dapat menolak. Tidak ada ya bagi siksa Allah itu min dafi'in, satupun yang dapat menolak. Ya. Apa itu yang dapat menolak? Apa saja atau siapa saja. Tidak ada yang dapat menolak siksa Allah. Ya. Sebelum kita melihat jawaban penulisnya, maka kita penting untuk memperhatikan beberapa kata ya, atau beberapa huruf yang mengindikasikan bahwa ini adalah satu pernyataan yang ditegaskan oleh Allah dengan beberapa penegasan. Ya, inna ini penegas ya, sesungguhnya. Adzaba rabbika, siksa Tuhanmu, lawaqi'un. Ya, lawaqi', la-nya ini artinya sungguh. Ya, itu yang saya terjemahkan benar-benar. Ya, sungguh siksa Tuhanmu benar-benar. Waqi'un. Waqi'un artinya terjadi. Ya, seperti ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhibatun. Ya, apabila terjadi kiamat bukan pada waktunya, pasti itu bohong. Ya. Ada orang mengatakan, besok kiamat bukan pada waktunya, bohong tuh orang itu ya. Dan yang mengetahui kiamat kapan terjadi pastinya hanya Allah saja. Baik. Jadi di sini ada dua penegas ya. Ma lahu min dafi'in.
Malahu tidak ada. Maknya ini namanya mak nafi. Ya. Menafikan, menegasikan. Apa yang dinegasikan? Yang dinegasikan adalah penolakan terhadap siksa Allah. Ya Allah katakan malahu, tidak ada ya bagi dia min dafi'in satupun yang dapat menolak. Ya, tidak ada bagi siksa Allah itu satupun yang dapat menolak. Nggak bisa. Nggak bisa ditolak siksa Allah itu. La ilaha illallah. Wa qala fi suratil Ma'arij. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala telah bertanya sa'ilun seorang penanya bi'adzabin waqi' akan siksa yang terjadi. Kenapa sih bukan bi'adzabi yaqa'u? Akan siksa yang akan terjadi. Tapi kenapa ini pakai kata benda? Ya. Ini juga bahasan tersendiri itu sebenarnya. Pakai kata benda itu menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Bahwa itu siksa itu sudah melekat ya. Padanya sifat yang terjadi. Ya, la mahalah. Yang tidak bisa dihindari itu. Kenapa? Karena itu bagian dari sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, andaikan orang jahat juga semua masuk surga, ya nanti orang putus asa. Orang yang baik putus asa. Buat apa kita berbuat baik? Ya dunia ini ya lebih jahat manusia ini daripada binatang. Ya, lebih jorok daripada binatang. Ya, sekarang juga sudah begitu ya. Binatang nggak ada yang namanya lesbi, yang namanya homo. Manusia itu waduh, Masya Allah. Baik ya. Sa'ala telah bertanya sa'ilun seorang penanya bi'adzabi waqi' akan siksa yang terjadi. Terjadi lil kafirina untuk orang-orang kafir. Laisa lahu yang tidak ada bagi siksa yang terjadi itu dafi'un seorang atau sesuatu yang dapat menolak. Ya, itu ya terjemah harfiahnya begitu. Nah, apa ini pertanyaannya nih? Ini yang tanya nih memang orang pintar juga ya. Ya, biasanya acara seperti ini nih, ya pemandunya juga ya, pewawancaranya itu ya doktor dalam bidang sastra sama-sama ya. Soal, pertanyaannya adalah kenapa dalam surah At-Tur ma lahu min dafi'? Jadi Allah mengatakannya ma lahu min dafi'. Ya, dinafikan dengan ma. Ya. Tapi dalam surah Al-Ma'arij pakai laisa. Laisa artinya tidak ada. Laisa lahu dafi'un, tidak ada baginya seorang atau sesuatu yang dapat menolak. Ya, tidak ada bagi siksa Allah itu yang dapat menolak. Sesuatu atau siapapun yang dapat menolak. Dinafikannya dengan laisa. Jadi di sini ya namanya adatun nafi. Alat untuk
menegasikan. Alat untuk menegasikan ini ada beberapa ya. Pertama la nafi. Ya. Ma. Ada juga laisa. Ya. Nah, ini di surah At-Tur itu pakainya ma. Di Al-Ma'arij pakai laisa ini. Dua-duanya alat untuk menegasikan ini. Ya. Apa ini masalahnya? Perbedaannya di mana? Ya. Kalau diterjemahkan seperti apa? Diterjemahkan juga sudah berbeda kekuatannya ya. Pakai ma itu lebih kuat. Ya. Pakai ma itu lebih kuat. Ucup di apa yang orangnya di murjah nanti stop. Jadi pakai ma itu mesti lebih kuat daripada pakai laisa. Ya. Ma itu pakai huruf, laisa itu pakai fi'il. Kata kerja ya. Baik. Lihat jawabannya. Dia katakan ayat pada surah At-Tur itu didahului dengan sumpah. Ya, yaitu firman-Nya wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Wat-tur, demi Tur. Tur di sini adalah Bukit Tur Sinai. Wa kitabim mastur, dan kitab yang tertulis. Wat-tur, demi Bukit Tur. Ya. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Fi raqqim mansyur. Rak itu kita sekarang mengenalnya warak ya. Ya. Kita sekarang mengenalnya warak. Rak. Ya. Warak. Kalau kita warakah itu lembaran. Ya, kertas. Fi raqqim mansyur. Dalam sebuah lembaran yang tersebar. Meskipun ada yang memaknai mansyur di sini adalah maftuh, terbuka. Wal baitil ma'mur, dan demi Baitul Ma'mur. Ini yang kemarin ya. Kemarin dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Ibrahim di langit ketujuh, saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, ternyata Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap hari oleh 70.000 malaikat yang mereka tidak akan kembali lagi. Maksudnya kalau sudah keluar dari situ tidak akan kembali lagi. Hanya dikasih kesempatan sekali saja masuk di Baitul Ma'mur. 70.000 sehari. Ya, jadi pantas kalau Allah jadikan ini sebagai objek sumpah ya, ini agung sekali Baitul Ma'mur. Was-saqfil marfu', demi atap yang ditinggikan. Ya langit ini. Ya. Wal bahril masjur, dan demi
laut yang masjur. Masjur maksudnya terbakar. Ada dalam ayat wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut-laut itu terbakar. Ya. Potensi laut itu terbakar itu menurut Hasan Al-Banna, ya. Bukan Hasan Al-Banna. Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Ya, potensi untuk terbakarnya luar biasa hebat, ya. Karena di dalam tanah yang menjadi dasar laut itu banyak gunung-gunung yang siap meletus kapan saja. Ya. Ya, kalau itu terjadi, ya, laut terbakar, semuanya akan panas, bumi menjadi panas, bumi kebakar, manusia tidak bisa hidup. Ya. Nah, lalu setelah itu Allah mengatakan, Inna azab rabbika lawaqi'. Ya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu lawaqi'un, benar-benar terjadi. Ya, atau pasti terjadi. Malahu, tidak ada bagi siksa Allah yang pasti terjadi itu min dafi'in, satupun yang dapat menolaknya. Tidak ada satupun apa, satupun orang, satupun benda, satupun apa saja yang dapat menolak siksa Allah yang terjadi atau yang bakal terjadi. Ya. Nah, perlu merujuk pada surat Tur, ya. Perlu merujuk. Ya, di sana ada ayatnya mengerikan, ya. Berita dari ayat itu, yauma tamurus sama'u maura. Ya. Yauma tamurus sama'u. Itu pada hari di mana langit bergoncang. Mauro dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Nah, kalau langit goncang itu kayak apa, ya? Mengerikan sekali itu keadaan. Wa tasirul jibalu sayra. Dan gunung-gunung berjalan dengan, ya, benar-benar jalan. Kayak apa, ya? Gunung meletus saja kayak apa ini kalau jalan ini, ya namanya kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Fadil As-Samarra'i sebagai pembukaannya, apa katanya? Di dalam surah At-Tur, ya, ayat tersebut didahului dengan sumpah. Mana itu? Ini sumpah-sumpahnya nih. Wat-Tur, demi bukit Tur, wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis, ya, fi raqqim mansyur, ya, dalam lembaran yang tersebar, ya, dalam lembaran yang terbuka tersebar. Wal baitil ma'mur, demi baitul ma'mur. Was saqfil marfu', demi atap yang ditinggikan langit. Wal bahril masdur, dan demi laut yang terbakar. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu benar-benar terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada satupun yang dapat menolak siksa Allah itu. Oke. Dia katakan, itu, ya,
sumpahnya itu, sumpahnya itu, Wattur dan seterusnya, itu diikuti oleh jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah itu satu untaian kalimat yang didahului oleh kata benda. Ya, yang diperkuat atau dikukuhkan dengan inna dan lam. Ya, tadi kita sudah bahas ya tentang penegasannya dengan inna dan lam ini. Ya. Allah mengatakan inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu benar-benar terjadi atau pasti terjadi. Terus setelah itu penafiannya juga dengan jumlah ismiyah. Ya. Jadi ada sumpah, ini sumpah ya. Ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 6 ini namanya qasam. Sumpah. Jadi Allah kalau bersumpah itu mau menyatakan sesuatu yang penting. Jadi untuk apa itu sumpah itu? Untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting. Apa itu pernyataannya? Ya, pernyataannya adalah inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ya. Ya. Jadi ada dua pernyataan yang satu menyatakan keberadaannya. Ya. Menyatakan keberadaannya dengan taukid, dengan penegasan, 2 kali penegasan, yaitu pakai inna dan lam. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sungguh siksa Tuhanmu itu benar-benar pasti terjadi. Itu satu ya. Yang kedua adalah pernyataan akan ketiadaan yang dapat menolak pernyataan pertama tadi. Ya. Nah, dua-duanya memakai jumlah ismi. Jumlah ismiyah itu adalah untaian kalimat atau satu redaksi yang didahului dengan kata benda. Tapi ini kata benda. Ya. Terus penafiannya, penegasiannya itu juga dengan kata benda. Ya, kata benda ya. Ya, menafikannya dengan ma, dan dengan min. Min ini namanya min istighraqiyah. Maksudnya istighraqiyah itu apa? Istighraqiyah itu min yang mencakup semua. Maka saya terjemahkan pun. Ya. Ya, tidak ada bagi siksa Tuhanmu itu min dafi'in. Dafi' ini seorang atau sesuatu yang dapat menolak. Ya. Minnya pun. Jadi malahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak siksa Allah. Ya. Oke, apa yang tidak dikatakan oleh Fadil Samarra'i dalam hal ini? Baik, masih di perbandingannya. Adapun dalam surah Al-Ma'arij tidak ada sumpah. Ya, tidak ada sumpah. Allah hanya mengatakan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Laisa lahu dafi'.
Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dan seterusnya ya. Sa'ala sa'ilun, telah bertanya seorang penanya, bi'adabi waqi'an, akan siksa yang pasti terjadi. Ya. Itu satu makna ya. Tapi kata sa'ala ini bisa juga artinya meminta. Ada orang yang meminta. Ya, sa'ala sa'ilun, telah meminta. Seorang yang meminta. Bi'adabi waqi'in, akan siksa yang terjadi. Ya. Jadi ini maksudnya apa nih? Ada orang yang berdoa meminta kepada Allah agar ia disiksa. Ya. Oke. Saya pernah bawakan ya sebuah cerita atau kisah di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat diajak kompromi, tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan ritual dengan panduan dari orang-orang kafir. Udah Muhammad, tapi banyak ya sebab nuzulnya itu ya. Ayat tentang minta siksa itu. Ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari untuk apa saja, ditawari kedudukan, ditawari harta, ditawari wanita dan seterusnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya hanya minta satu kalimat saja. Ya, Abu Lahab mengatakan, jangan satu kalimat. Ya, kita akan berikan 100 kalimat untuk. Rasul katakan, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu kalian bisa menjadi penguasa dunia. Dunia akan bertekuk lutut di hadapan kalian. Nah, mereka satu-satu meninggalkan Muhammad. Mereka mengatakan, susah. Muhammad tidak bisa diajak kompromi. Ya Allah, jika ajaran Muhammad itu yang benar, maka turunkanlah hujan batu dari langit. Siksalah kami. Itu ya, kayak gitu modelnya. Ini yang Allah katakan, sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Ya, ada orang yang bertanya, atau ada orang yang meminta agar disiksa dengan siksa yang pasti terjadi. Ya, laisa lahu dafi'un. Ya, tidak ada bagi siksa Allah yang yang pasti terjadi itu satupun yang dapat menolaknya. Baik. Nah, sampai di sini beliau mau menyimpulkan setelah dibikin perbandingan ya. Dia katakan kalau dalam surah ini ya, dalam surah Al-Ma'arij itu pertama tidak ada sumpah. Laisa thamat qasam, tidak ada sumpah. Ya. Terus Bapak perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, ini sa'ala ini kata kerja ya. Itu kata kerja. Dinafikan dengan kata kerja lagi. Laisa ini kata kerja ini. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, yang di sini ya, ini kan ada sumpah nih. Ini sumpah ya sampai ayat 6 nih. Ya, didahului dengan sumpah. Setelah itu untuk memperkuat sumpah Allah membuat pernyataan dengan inna. Ya. Inna ini penegasan ya. Ya. Dan ditegaskan dengan lam. Ya, kata adzaba rabbikanya ini adalah jumlah ismiyah. Ya, lalu dinafikan
akan adanya sesuatu atau seseorang yang dapat menolak siksa Allah yang jumlah ismiyah ini dengan ma dan min. Ya, ma dan min ini penafian yang sangat kuat sekali. Ya, negasi yang keras, kuat sekali. Tidak ada satupun yang dapat menolak siksa Allah. Ya, jadi penegasan dinegasikan oleh dua alat yang sangat kuat sekali untuk memperkuat, ya, penegasan ini. Jadi penegasan akan adanya siksa Allah yang pasti terjadi, itu alatnya banyak sekali. Alatnya pertama sumpah. Sumpahnya banyak dengan Bukit Tur, dengan kitab yang tertulis, ya, dengan Baitul Ma'mur, dengan langit, dengan gunung, laut yang terbakar. Ya. Lalu Allah katakan, inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ya. Untuk menunjukkan bahwa siksa Allah yang pasti terjadi itu dahsyat luar biasa. Ya. Apa bedanya dengan laisa lahu dafi'? Ya. Kalau laisa ini pakai kata kerja. Jadi ini penafian dengan kata kerja. Penafian dengan kata kerja ini cocok dengan berita yang pakai kata kerja. Ya, soalnya ini kata kerja. Gitu. Nah, itu yang hendak dikatakan oleh penulisnya. Ini masing-masing sudah sesuai dengan posisinya. Ya. Ya, malahu min dafi'. Itu sesuai dengan posisi dia untuk menegasikan sesuatu, ya, penegasian yang kuat ini untuk pernyataan yang sangat kuat. Ya, pernyataan yang sangat kuat yang diperkuat oleh sumpah-sumpah Allah, diperkuat dengan inna taukidiyah, ya, dan lam taukid. Gitu ya. Nah, beda kalau di surah Al-Ma'arij ini, ya, pernyataannya dengan jumlah fi'liyah. Tuh, penegasiannya dengan jumlah fi'liyah juga. Ya, apa sih jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu satu kata yang didahului oleh kata kerja. Tuh, jadi kira-kira rumusnya begini ya. Rumusnya gini ya. Qasam ini sumpah ya. Ditambah jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah yang ditaukid dengan inna dan lam. Taukidiyah. Taukidiyah. Ini rumus ya. Lam taukidiyah. Ya. Nah, yang seperti ini penegasiannya dengan ma dan min al-istighraqiyah. Nah, ini yang dalam surah apa ini? Dalam surah At-Tur. Ya. Nah, sementara dalam surah Al-Ma'arij itu tidak ada qasam dia. Tidak ada sumpah. Qasam itu sumpah, ya. Tidak ada sumpah. Jadi satu pernyataan yang didahului dengan kata kerja. Ya, dalam sastra, dalam sebuah sastra, pernyataan yang didahului oleh kata
kata benda itu lebih kuat daripada kata kerja. Ya, kenapa? Kalau kata kerja membutuhkan waktu, kata benda tidak butuh waktu. Ya. Itu rumus baku itu. Ya, dalam surah Al-Ma'arij itu didahului dengan kata kerja atau disebut jumlah fi'liyah. Ya. Loh, terus penegasiannya jumlah fi'liyah ini dinegasikan dengan jumlah fi'liyah. Ya, yaitu laisa. Tuh. Jadi Fadil Samarai mengatakan ma ditambah min untuk menegasikan jumlah ismiyah, itu pada tempatnya. Laisa untuk menegasikan jumlah fi'liyah itu sudah pada tempatnya. Ya, kenapa? Karena laisa adalah kata kerja, fi'il. Jadi tidak dinegasikan dengan ma plus min al-istighraqiyah, terlalu kuat. Istilahnya begini ya, menghancurkan sesuatu yang kecil, ya jangan dengan alat yang sangat besar sekali. Ya, masa iya untuk membunuh nyamuk saja harus pakai harus pakai bom kimia misalnya. Nah, keterlaluan. Ya, jadi semuanya harus seimbang. Begitu ya, yang saya pahami dari apa yang ditulis oleh Fadil Samarai di sini. Baik, dia katakan gini. Wa qad akkada wuqu' al-'adab fi ayati tur duna ayati al-ma'arij. Ya jelas lah, saya sudah jelaskan itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan bahwa terjadinya siksa di dalam surah At-Tur itu diperkuat atau ditegaskan tidak seperti yang dalam surah Al-Ma'arij. Kenapa? Karena dalam surah Al-Ma'arij alurnya itu menunjukkan kepastian terjadinya sumpah itu secara nyata. Ya. Berbeda dalam surah Al-Ma'arij. Di dalam surah Al-Ma'arij itu orang yang berdoa, ya Allah, turunkanlah siksa sekarang. Ya, kalau memang Muhammad benar. Terus disiksa enggak? Diturunkan enggak yang dia minta? Ya. Tidak Allah turunkan. Tuh. Maka Allah katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir sabran jamila." Ya, bersabarlah kamu dengan kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Innahum yarunahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihat siksa itu sangat jauh sekali. Kapan terjadinya? Wa narahu qariba, dan kami melihat siksa itu sangat dekat sekali. Ya. Jadi berbeda ya. Jadi kalau di akhirat itu pasti ya terjadinya. Ya, di dunia yang dia minta itu malah tidak terjadi. Yang dia minta sekarang itu tidak terjadi. Ya. Jadi penegasan akan kepastian terjadinya di surah At-Tur, di ayat At-Tur itu berbeda dengan surah Al-Ma'arij. Di Al-Ma'arij tidak ada penegasan. Ya. Tidak ada penegasan. Kenapa? Karena dalam surah At-Tur itu ya pasti terjadi. Dalam surah Al-Ma'arij itu yang tidak terjadi ya. Baik.
Ya, jadi di surah Al-Ma'arij itu ada disebutkan tentang sikap, ya, sikap orang yang durjana terhadap siksa Allah yang bakalnya menggebuk dia pada harinya. Ya, disebut ya oleh Allah. Ya, disebut oleh Allah sikap orang yang durjana. Ya, sikap mereka terhadap siksa yang akan menggebuknya. Ya, pada harinya. Ya, dan ini termasuk apa? Termasuk ancaman yang Allah berikan kepada dia. Dan ancaman ini belum terjadi, namanya ancaman. Ancaman ntar terjadinya besok di akhirat. Ya, lihat apa yang Allah katakan ya tentang sikap mereka, posisi mereka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmidhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Ya. Yawaddul mujrimu, sangat ingin sekali orang yang mujrim itu, orang yang durhaka itu, lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, andaikan dia dapat menebus dirinya, ya, agar tidak disiksa pada hari itu, menebus dirinya dibani dengan anak-anak cucunya. Wa sahibatihi wa akhi. Ya. Wa sahibatihi wa akhi. Dengan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi. Ya. Fasilah itu ya. Fasilah itu artinya suku. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan sukunya atau keluarganya allati tu'wihi, yang melindunginya. Wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di muka bumi ini. Ya. Jami'an, semuanya. Summa yunji, kemudian ia menyelamatkannya. Kalla, tidak akan bisa itu. Tidak akan bisa. Kalla itu bisa artinya sekali-kali tidak. Jangan begitu. Atau tidak bisa. Tidak bisa ya menebus atau tidak bisa menyogok malaikat, menyogok Allah dengan anak-anak, dengan istri, dengan saudara, dengan keluarga, dan semua orang yang ada di bumi ini. Ya, untuk menyelamatkan dia dari siksa Allah. Ya, tidak bisa menebus dirinya dari siksa Allah. Itu namanya kalla. Tidak bisa. Kalla, nggak bisa. Ya. Innaha ladha. Sesungguhnya neraka itu ladha. Nazza'atan lishawa. Ladha, apinya bergejolak. Nazza'atan lishawa, yang mengelupas kulit kepala. Itu syawa, itu kulit kepala ya. Nazza' itu mencabut, bukan sekedar mengelupas ya. Jadi kulit kepala itu bukan sekedar terkelupas atau apa namanya ya,
Api neraka itu bukan sekedar mengelupas kulit kepala, tapi mengelupasnya dengan mencabut secara kasar. Kayak apa rasanya? Ya Allah. Tad'u man adbara wa tawalla. Tad'u itu taknya kembali kepada api ya, kepada neraka itu. Tad'u, api itu memanggil-manggil. Man adbara, orang yang membelakang. Wa tawalla, dan berpaling. Berpaling maksudnya berpaling dari agama. Jadi manggil-manggil, sini. Aduh, ya Allah. Itu di dalam surah Al-Ma'arij. Ya. Jadi itu ancaman ya. Jadi waktu di dunia dia, ya Allah turunkan siksa. Dia kira itu jauh, siksa itu dekat, kata Allah. Jadi kamu sabar ya Muhammad ya, atas kata-kata mereka yang melecehkan, yang merendahkan. Yang seolah-olah mereka lebih benar, lebih baik. Mereka benar, kamu salah, kamu salah. Nah, sabar ya. Mereka mengatakan Allah siksa kita sekarang, ternyata Allah tidak menyiksa. Sabar. Ya, itu bukan berarti mereka benar. Nah, lalu Allah kasih ya ini berita tentang bagaimana mereka bakal disiksa. Ya. Intinya apa? Intinya begini ya. Fadil Samarain tidak mengatakan bahwa dalam surah Al-Ma'arij itu siksa yang mereka minta itu belum terjadi. Tapi nanti pasti terjadi. Karena ini belum terjadi, ya maka tidak perlu dinegasikan dengan ma dan min istighraqiyah. Di samping itu diawali dengan kata kerja, ya maka penegasiannya dengan kata kerja itu laisa, yang tidak sekuat seperti penegasian dengan ma ditambah min istighraqiyah. Baik, terus dia katakan di dalam surah At-Tur itu alurnya sedang menerangkan tentang perkara yang terjadi. Perkara yang pasti terjadi. Dan mereka akan saksikan itu. Akan saksikan neraka itu dalam keadaan mereka melihat, mereka berdiri di dalam neraka. Ya, dan diajak bicara oleh Allah, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Apa sihrun hadza am antum la tasbirun? Apakah ini sihir? Apakah kalian tidak dapat bersabar? Islauha, masuklah, bakarlah diri kalian di dalam neraka. Fasbiru aw la tasbiru, kalian bersabar atau tidak bersabar. Sawaun alaikum, sama saja, neraka mah pasti panas. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Tidak lain dan tidak bukan. Ya, kalian itu diberi balasan sesuai dengan apa yang pernah kalian kerjakan saat di dunia. Ya. Jadi dia katakan terjadinya siksa di sini adalah satu hal yang pasti ya, terjadi dan tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Ya, jadi terjadinya siksa yang ada dalam surah At-Tur, terjadinya siksa dan tidak ada yang dapat menolak siksa itu di dalam surah At-Tur, itu lebih tegas, ya, lebih tegas. Dan lebih dekat
dibanding yang ada dalam surah Al-Ma'arij. Maka Allah tegaskan dengan inna dan lam taukid, ya, kemudian Allah negasikan yang Allah negasikan apa tuh? Yang Allah negasikan adalah penolak, ya, penolak akan siksa Allah. Ya, dengan ma ditambah min istighraqiyah. Ya, maka masing-masing itu sesuai dengan proporsinya. Ya. Seperti yang saya oret-oret tadi ya. Ya. Jadi ini yang tidak dikatakan oleh Fadil As-Samarra'i. Ya. Nah, ini ya, yang rumus-rumus seperti ini yang disebut sebagai at-tawazun. Apa? At-tawazun. Keseimbangan. Jadi at-tawazun di dalam Al-Quran itu bukan keseimbangan apa namanya, kata dan kata saja. Misalnya berapa jumlah kata neraka dibanding jumlah surga. Ya, oh ternyata sama saja. Ya, jumlahnya sama. Langit, bumi disebutkan sama saja. Misalnya, ya, itu keseimbangan ya. Kalau Allah berbicara tentang surga, Allah setelah itu bicara tentang neraka. Allah bicara neraka, setelah itu Allah bicara tentang surga. Bicara tentang taat, setelah itu bicara tentang maksiat. Begitu. Ya, itu namanya at-tawazun. Ya, dari sisi lafaz, dari sisi kata. So, ada tawazun dari sisi pesan dan seterusnya. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan dari yang saya pahami, dari yang saya baca. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Nah, menyampaikan, menebarkan ilmunya pada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz, saya pagi ini mendapatkan pikiran yang agak liar menurut saya. Belum pernah saya memikirkan hal ini sebelumnya. Masya Allah, ini adalah show of power dari kata-kata ya. Saya membayangkannya itu show of power di pertunjukan untuk ini menggugah khauf ya, rasa takut. Ya Allah begini, Allah begitunya sayang sama kita ya dengan bagaimana macam manuver. Kalau itu tim militer yang kita lihat misalnya ada pertunjukan pesawat, ini Allah memilihkan suatu konfigurasi ya untuk bikin manuver-manuver dengan kata-kata, dengan keseimbangan ya, atau wazun ya Pak Ustadz ya, keseimbangan ya. Kekuatan yang diturunkan di surat At-Tur dengan Ma'arij. Saya baru kali ini terbayang oleh saya, ini ibaratnya kita digugah melalui pertunjukan kata-kata yang bisa kita kiaskan pertunjukan suatu show of power dari Allah. Masya Allah Pak Ustadz, saya itulah pikiran yang saya belum pernah saya membayangkan. Selama ini saya ngertinya bahasa saya coba memaknai, tapi hari ini pagi ini saya membayangkan ya Allah begini cara Allah menunjukkan beberapa show untuk menggugah rasa takut, menggugah rasa harap. Kali ini kan rasa takut yang sebetulnya itu udah dengan satu kata aja nggak akan pernah tidak terjadi, tidak akan pernah dahsyatnya tidak terjadi. Tapi Allah nggak capek-capek ya kalau bahasa manusia tuh menggugah kita dengan berbagai cara. Ya Allah, mudah-mudahan hati ini lembut ya Pak Ustadz ya untuk menerima begitu Allah menyediakan manuver-manuver show of power melalui kata-kata untuk kita. Gitu aja Pak Ustadz. Syukron. Ya, Masya Allah. Ya, ini memang kita harus kembali ke ayatnya ya. Surah At-Tur, surah Al-Ma'arij. Ya, dibaca. Kalau dibaca, direnungi, ya Masya Allah.
Andaikan ibu mengerti, bapak mengerti ya, betapa dahsyatnya ini. Ya, akan tampak sekali keagungan Al-Quran. Ya, lihat saja ya. Dari awal Allah mengatakan, Wattur, demi bukit Tursina. Kayak apa itu bukit itu ya? Wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Dan kitab yang tertulis di lembaran yang terbuka. Ya, tentu kitab ini bukan kitab yang ada di hadapan kita ya. Kitab yang ditulis oleh para malaikat. Itu sangat dahsyat sekali. Wal baitul ma'mur, demi baitul ma'mur. Ya Allah. Ya, baitul ma'murnya seperti apa ya? Rasul SAW beritakan meskipun kita tidak dapat membayangkannya seperti apa. Ya, tapi betapa dahsyatnya itu yang terjadi di Baitul Ma'mur setiap hari dimasukin oleh 70.000 malaikat. Yang setiap malaikat hanya mempunyai kesempatan sekali saja di situ. Menunjukkan dahsyat sekali. Baitul Ma'mur itu tidak selesai, tidak pernah sepi dari sujudnya para malaikat. Jadi agung sekali itu tempat untuk sujudnya malaikat. Ya. Ungkapan Allah wasaqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, langit ditinggikan, itu betapa dahsyatnya ya. Bangunan sedemikian kuatnya, sedemikian indahnya tanpa ada tiang ya. Kita bangun masjid, bangun rumah, tiangnya banyak sekali. Ya. Ya, supaya atapnya itu tidak roboh. Tapi Allah menciptakan langit tanpa atap. Ya. Ciptakan lampu-lampunya itu tidak nempel di tembok. Menggantung begitu. Berapa dananya kalau kita pikir manusia bodoh. Ya. Berapa jumlahnya bintang gemintang itu. Ya. Itu semuanya dahsyat sekali itu. Nah, yang mulai sangat menakutkan ini wal bahril masjur. Ya, ini mulai menggedor luar biasa nih. Demi laut yang terbakar. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, memang kekuatan kata-katanya ini Masya Allah. Berbeda dengan yang dalam surah itu ya. Dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij itu ya. Masya Allah ya. Allah mengatakan, Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil-kafirina laysa lahu dafi' minallahi dhil ma'arij. Dan seterusnya itu juga memang show of power atas kalimat-kalimat Allah ini. Ya, ketika Allah mengatakan lil kafirina laysa lahu dafi'. Ya. Bagi orang-orang kafir tidak ada seorang pun yang dapat menolak siksa Allah. Minallahi dzil ma'arij. Ya. Siksa yang datang dari Allah. Yang mempunyai ma'arij. Ma'arij itu tempat-tempat untuk naik. Lalu bicara tentang bagaimana malaikat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, malaikat itu dengan para malaikat dengan Jibril itu naik menuju Allah dalam satu hari. Itu kadarnya, ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Oke. 50.000 tahun itu kan satu hal yang panjang sekali kan, lama sekali. Tapi itu ditempuh dalam satu hari saja. Maksudnya apa? Lama bagi kita, sebentar bagi Allah, sebentar bagi malaikat. Tuh, kalau bagi malaikat saja sebentar, itu yang Allah katakan fasbir sabran jamila. Sabarlah kamu dengan sabar yang sebaik-baiknya. Innahum yarawnahu ba'ida.
Ya, sesungguhnya mereka melihat siksa Allah itu jauh. Ya. Wa narahu qariba. Ya, tapi bagi kami dekat saja. Dan Allah mengatakan yauma takunus sama'u kal muhli. Akan ada hari di mana atau pada hari di mana langit itu seperti muhel. Apa sih muhel itu? Muhel itu timah yang meleleh. Ini berita ini ya, berita dari Allah ini. Langit itu akan ada saatnya meleleh seperti timah. Ya, ilmu pengetahuan yang belum sampai lah. Ya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa akan sangat panasnya zaman di kala itu. Dan seterusnya. Jadi dibaca dalam surah Al-Ma'arij. Ya, betul tuh ya apa yang dikatakan oleh Bu Lydia itu. Show of power atas kalimat-kalimat Allah, pernyataan-pernyataan Allah. Yang mestinya itu menimbulkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melembutkan hati kita. Ya, tidak lagi tertarik ya untuk memperbuat apa saja yang Allah tidak ridai. Itu mestinya ya. Namanya respon positif. Saya kira itu komentar tambahan saya, Bu Lydia ya. Syukron Pak Ustadz. Jadi konfigurasi setiap ini sungguh sangat-sangat luar biasa ya kalau kita lihat pemilihan tidak buru-buru Allah Subhanahu wa taala mengambil kalimat tertinggi gitu ya. Sabar dengan memilih kata yang seimbang, tidak langsung sebetulnya kan tujuannya yang tertinggi tapi menggunakan pelan-pelan ya, konfigurasi yang sangat benar-benar baru dapat ilmunya Pak Ustadz. Jadi ya Masya Allah, syukron, jazakallah khair. Oh ya. Ya. Terkadang apa namanya ya. Ya, saya baca bukunya Fadil Samarrain ya. Menambah keyakinan ya bahwa Al-Quran pasti bukan karangan manusia, nggak mungkin. Ya, mungkin Nabi Muhammad bisa menulis, bisa mengarang sedemikian rapinya kata-kata. Ya. Getaran-getaran maknanya itu, Masya Allah. Baik. Cukup? Nambah sedikit, Ustaz. Iya, silakan Pak Jibril. Antum asadu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha was-saw'a wa aqtasa laila wa akhraja duhaha. Hanya nambahin aja, Dad. Iya. Syukran. Iya. Iya. Ini juga ya Allah, ya ini perbandingan yang Masya Allah ya, diperlihatkan pada kita. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Nah, apakah kalian makhluk yang paling itu dalam surah An-Nazi'at kan? Ya, wan nazi'ati gharqa wan nashirat. Ya, apakah kamu lebih sulit? Tapi asyaddu itu ya, asyaddu itu bisa juga artinya lebih kuat, lebih dahsyat. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Ya. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya? Amis sama ataukah langit yang lebih sulit penciptaannya? Ya. Ya, kalau manusia paling kan 9 bulan dalam perut. Gitu kan? Itu bintang itu ya dilahirkan dari perut yang disebut dengan rahimnya bintang itu disebutnya al-ghubarul kauni. Ya. Apa istilah kita ya? Jadi mereka itu, jadi bintang-bintang itu setiap hari sebenarnya dilahirkan itu.
tapi membutuhkan miliaran tahun untuk bisa keluar dari rahimnya. Apa yang disebut dengan debu kosmik. Ya. Tapi itu aja ya, apa namanya, istilahnya kaum astronom ya. Para astronom. Ya, tapi itu bukan debu, itu sebenarnya itu dukhon. Ya. Apa namanya? Asap. Ya, jadi ada kandungan kimiawi itu yang di dalamnya ada benih-benih bintang yang berapa miliar tahun lagi nanti akan keluar dari situ. Ya, dan kalau diketahui tertangkap oleh teropong, itu akan diumumkan ya ke seluruh dunia. Amerika yang punya itu kan, terlahir bayi bintang dan seterusnya. Ya, bintang itu luas. Belum diketahui berapa ratus juta tahun atau berapa miliar tahun ya baru terlahir sebagai bintang. Ya, jadi ada rahimnya juga itu di atas itu. Dilahirkan juga mereka itu. Seperti makhluk hidup. Ya, maka seperti misalnya matahari. Ya, waja'al asy-syamsa siraja. Dan Allah telah jadikan matahari sebagai siraj. Nah, siraj itu artinya lampu yang menyala-nyala. Siraja wahaja. Ya, siraja wahaja, lampu yang menyala-nyala. Nah, kenapa disebut lampu yang menyala-nyala? Karena usianya masih sangat muda, usia muda. Ya, yang lagi kuat-kuatnya. Nah, berapa diperkirakan umurnya? 5 miliar tahun tuh matahari. Tuh, jadi kalau katakan antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian hai manusia lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit? Yang lebih sulit penciptaannya itu kalian atau langit? Ya. Kalian diciptakan itu dengan cara yang sangat dahsyat, spektakuler. Ya, dari air menjadi manusia, ada plastik, ada macam-macam nih. Manusia ini ada kapur, ada besi di dalam diri manusia ini. Ya, semua yang ada kandungan kimiawi yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya ada di dalam tanah. Ya. Menunjukkan bahwa memang manusia asalnya tanah. Begitu ya. Itu dahsyat sekali, itu sulit itu. Nggak ada orang bisa menciptakan manusia itu. Penciptaan yang sangat sulit. Ya. Tapi Allah katakan langit lebih sulit. Ya. Langit lebih dahsyat. Nah, sebenarnya bukan kata-katanya bukan sulit ya, lebih dahsyat penciptaannya itu. Jadi asyaddu, apakah antum asyaddu khalqan? Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya? Amis sama atau langit? Dahsyat sekali langit. Allah katakan banaha. Allah telah bana itu artinya bisa beberapa hal dalam bahasa Arab ya. Bana itu artinya membangun. Allah yang telah membangunnya. Ya. Satu ya. Terus bana itu juga artinya meninggikan. Allah yang telah meninggikan langit itu. Berapa tingginya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. 13,7 miliar tahun cahaya jarak benda langit yang menurut teropong Hubble paling jauh itu masih ya para penelitinya itu mengatakan, para pemburu bintang terjauh itu mengatakan bahwa pasti ada yang lebih jauh. Ini teropongnya saja baru mampu, kemampuannya baru sampai 13,7 miliar tahun cahaya. Ya, tinggi sekali itu. Itu baru langit pertama itu. Pokoknya bintang-bintang, lampu-lampu itu Allah perkenalkan itu adanya di langit pertama. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh benar-benar kami telah hiasi langit yang paling dekat, langit pertama, bimasabiha, dengan lampu-lampu. Dan seterusnya. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah telah meninggikan. Ya, samk itu bangunan ya.
Allah telah tinggikan bangunannya, bangunan langit itu. Fasawwaha, lalu Allah sempurnakan terus itu. Ya, terjadi penyempurnaan itu terus itu langit itu. Ya, apakah sekarang sudah sempurna? Masih terus berkembang. Masih terus berkembang. Ya, buktinya antara titik dengan titik yang lainnya, dari bintang-bintang yang terlihat cuma titik-titik saja, itu semakin tahun semakin menjauh, itu berarti masih berkembang. Ya, seperti balon yang dikasih titik-titik, begitu ditiup semakin besar, titik-titik itu semakin semakin menjauh antara satu titik dengan titik yang lainnya. Maka kalau menurut siapa tuh namanya tuh, yang mati semua itu kecuali otaknya itu, Stephen Hawking ya. Ini adalah masanya adalah masa expanding universe ya, dan seterusnya ya. Baca dalam surah An-Nazi'at ya, dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, Masya Allah ya, ungkapan-ungkapannya ini ya. Tapi memang ungkapan dahsyat dari yang maha dahsyat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Jibril, komentar saya atas tambahan dari Pak Jibril. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Baik, Bu Nini, ini sudah jam 10 nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, mujizat Al-Quran ini. Waduh, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Saya Pak Ustadz, saya cuma mau pengalaman saya pribadi. Kalau saya sedang kesal, sedang sedih gitu Pak Ustadz, saya wudhu, saya baca juz 30 Pak Ustadz. Itu menggetarkan hati itu semua. Juz 30 buat saya Pak Ustadz. Iya. Kalau sedih, kesedihannya itu setelah itu insya Allah berkurang atau hilang. Kalau sedang kesal, marahnya hilang, kesalnya hilang gitu. Itu terbuka begitu saja Pak Ustadz. Kayak ada yang menuntun begitu. Iya. Jadi, nah dengan dikupasnya ini mujizat Al-Quran ini, Masya Allah lebih dahsyat lagi. Memang the power of Quran ini enggak unlimited, tidak terjangkau oleh otak manusia, Pak Ustadz. Dari segala sudut, ilmu pengetahuan, psikologinya, dari segi tadi keseimbangan, semua itu tidak bisa seorang manusia berpikir begitu sempurna, itu tidak mungkin. Ya. Kita pasti akan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi saran saya gini Pak Ustadz, saya sarankan Pak Ustadz coba dibuat dong bukunya, terjemahannya beserta analisanya setelah akar kata, katanya kayaknya untuk generasi penerus sekali Pak Ustadz. Ya Bu Nana, betul. Ya, saya udah bincang-bincang juga sama Lydia, katanya ya Lid, ayo Lid, buat Lid, katanya entah apa yang bisa kita bantu gitu kan. Karena sangat bermanfaat Pak Ustadz, beserta analisanya itu Pak Ustadz, biar sampai kepada masyarakat Indonesia gitu, dan Islam ini bisa lebih kokoh di sini Pak Ustadz. Itu saja saran saya Pak Ustadz, terima kasih. Iya Bu, saya ini bahkan saya ini tidak berhenti juga belajar Ibu ya. Nggak berhenti belajar. Malam ini saya mencoba mempelajari makna-makna huruf di dalam Al-Quran. Saya masih belajar Ibu. Makna-makna huruf di dalam Al-Quran. Saya akan perlihatkan kepada Ibu ya. Jadi kalau ini mana ya, ada namanya
Ini kitab ini namanya Mu'jam Ensiklopedi Makna Huruf dalam Al-Quran. Ada 1516 halaman ini. Jadi Bapak Ibu ya belajar dengan IMQ ini sandarannya kuat. Ya, saya baru melihat alif. Ya, ini masih alif nih, Bu. Makna-makna alif di dalam Al-Quran. Dengan ayat-ayatnya ini. Bentar. Kelihatan gambarnya, tulisannya. Tampilkan, Ustaz. Ya, ini dia. Ini bicara makna alif nih, Bu. Ya, Hamzah Hamzah at-ta'diyah. Ini mana-mana alif. Sampai ya nih. Saya lagi pelajari ini. Saya pelajari dari mana-mana hurufnya, Ibu. Kalau di Granada kan ada 5 model huruf kan. 1 huruf, 2 huruf, 5 huruf ya kan. Ini baru makna alif nih. Banyak sekali. Jadi saya geleng-geleng kepala aja ini orang kayak mendelitinya sampai seperti ini ya. Bikin ensiklopedia sampai 1516 halaman ini. Mana alif, mana. Jadi saya ini sambil pelajari. Kalau harapan Ibu itu buku diterjemah, insya Allah saya akan terjemah ya. Dan insya Allah itu bermanfaat. Ya. Doakan saja saya sehat, Ibu. Ya, Pak Ustadz. Pasti. Amin. Katanya begini ya, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau tuh masih Hamzah itu huruf al-ma'ani. Ya, ini sudah mulai tak nih. Maknanya tak nih. Yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Ya, metode Granada baru apa namanya? Secara garis besar saja, belum rinci seperti itu. Tapi sudah masuk di permulaan. Ya. Kalau Ibnu Hajar kan dia wakafkan umurnya untuk hadis. Jadi kalau kita misalnya hanya baca Fathul Bari ya, tulisan Ibnu Hajar itu Syarah Sahih Bukhari. Itu Fathul Bari itu ensiklopedia hadis lengkap itu. Itu cukup ya. Kita misalnya tidak membaca kitab hadis kecuali Fathul Bari itu udah cukup. Lebih dari cukup bahkan. Ya, dahsyat sekali. Tuh, waktunya habis untuk hadis aja itu Ibnu Hajar. Padahal ilmunya banyak sekali, kedokteran, ilmu bahasa, ilmu fikih, luar biasa. Tuh. Tapi dia wakafkan waktunya hanya untuk hadis saja nggak cukup umurnya. Ya, dan karyanya berkah ya. Saya sih maunya saya wakafkan untuk Al-Quran ya. Tapi niatnya kayaknya belum kuat. Saya dukung Pak Ustadz, ya. Saya dukung. Ya, tapi saya setiap hari ini masih belajar ini, belajar. Waduh, kayaknya nggak cukup umur saya untuk mempelajari Quran ya. Ya. Insya Allah dipanjangkan. Insya Allah cukup. Optimis loh, optimis. Lalu ada jalan insya Allah Pak Ustadz. Kalau kata Bu Ana kan, dia tidak akan habis-habisnya Al-Quran itu mukjizatnya. Kan ada itu dalam Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Ya. Surah apa, Bu? Al-Kahfi 109. Surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh
habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya. Tambahkan. Ada sab'atu abhurin. Yang ada istilah sab'atu abhurin itu ada dalam surah Luqman. Ya. Surah Luqman ya. Walau annama fil ardi min syajaratin. Surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi. Andaikan sesuatu yang ada di bumi. Min syajaratin berupa pepohonan. Aqlamun menjadi pena-penanya. Andaikan semua pohon yang ada di bumi ini menjadi penanya untuk menulis. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Ya. Ma nafidat kalimatullah. Ya, sedangkan lautan ya lautan menjadi tintanya ditambah lagi 7 kali lautan airnya, ma nafidat kalimatullah. Ya, tidak akan habis kalimat Allah ditulis. Ya. Ya, surah apa tuh? Tadi surah Luqman ayat 27. Luqman 27. Ya. Seandainya pepohonan di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya. Ya. Yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Ya. Kemudian ditambahkan kepadanya 7 laut. 7 laut lagi untuk menulis kalimat Allah. Ya, ma nafidat kalimatullah. Niscaya tidak akan habis. Tidak akan habis kalimat Allah itu ditulis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, nggak bakal habis-habisnya mukjizat Al-Quran ini dari sisi bahasa ya. Nggak bakal habisnya, dahsyat luar biasa. Doakan saja, insya Allah saya akan percaya Bu Asila Bayaniya ada 3 Bu. Kita amin, amin Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Nah, terima kasih. Semua juga, berharap dan mendoakan Ustaz. Dorong aja ini. Sehat. Ya, semoga sehat, panjang umur yang. Amin. Masih ada semenit Ustaz? Ada Pak Edi. Semenit. Ya. Biasalah ini. Ya, luar biasa. Masih dalam rangka mujizat Ustaz ya. Sampai mujizat juga satu hal yang dimana Quran itu sudah betul mendahului pengetahuannya itu dari manusia jauh. Pertama masalah surat Al-Mulk, Ustaz mau tengah tahu ayat berapa, di mana dinyatakan bahwa langit itu dihiasi oleh bintang-bintang, di mana bintang-bintang itu adalah untuk digunakan, katakanlah digunakan untuk melempar setan-setan yang mencoba mengintip-intip atau mendengar-dengar berita dari langit. Nah, kira-kira kita menerjemahkan itu bagaimana Ustaz? Karena saya pikir bintang itu kan bukan seperti bintang kita lihat dari bawah, cuma kecil saja. Katakanlah kita seperti melempar batu gitu. Kan bintang itu besar sekali. Nah, kalau bintangnya begitu besar, kita bisa bayangin setannya juga pasti besar. Gitu. Nah, bagaimana itu kira-kira kita memaknai ayat ini, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang saya katakan bahwa Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah pengetahuan yang ada Al-Quran itu jauh melampaui, mendahului akal manusia. Di mana antara bulan dan bintang itu sama-sama bercahaya. Tapi di dalam Al-Quran dibedakan namanya cahaya itu gitu. Di mana cahaya, kalau cahaya matahari itu adalah cahaya yang berasal dari matahari itu sendiri, sedang cahaya bulan itu adalah cahaya yang berasal dari matahari. Dan kalau salah yang mana yang muniro saya tidak ngerti. Tapi di situ menunjukkan bahwa
Kalau di Al-Quran itu sudah tahu, ya bukan sudah tahu, memang di Al-Quran itu sudah menyatakan sejak Al-Quran itu diturunkan bahwa matahari itu mempunyai cahaya sendiri, sedang bulan itu adalah cahaya dari matahari, gitu Ustaz. Dimana manusia itu pada waktu itu tentunya juga baru tahu belakangan setelah ada pengetahuan bahwa memang benar matahari itu punya cahaya sendiri, bulan itu hanya pantulan dari matahari. Barangkali itu Ustaz yang menunjukkan salah satu mujizat bahwa pengetahuan itu sudah Al-Quran itu sudah jauh mendahului dari dari manusia. Hanya itu barangkali Ustaz, barangkali ada bisa memberikan penjelasan sedikit Ustaz. Karena cahaya matahari dan cahaya bulan dalam bahasa Arab itu berbeda gitu. Kalau Indonesia sih, bahasa Indonesia kan cuma ya cahaya saja. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab itu berbeda di sana dalam bahasa Al-Qur'annya. Jazakallah Ustaz. Ya. Pertama dalam surah Al-Mulk ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan sungguh benar-benar kami telah hiasi langit yang paling dekat, langit dunia itu maksudnya langit yang paling dekat, langit pertama. Bimasabiha dengan lampu-lampu. Maksudnya bintang-bintang. Kenapa disebut lampu? Ya, disebut lampu karena ia menyala dengan bahan bakar. Ya, jadi bintang itu menyala dengan bahan bakar. Ya, beda dengan bulan. Ya. Bintang itu menyala dengan bahan bakar. Ya, salah satu yang masuk kategori bintang ya matahari. Matahari itu juga bintang itu. Menyala dengan bahan bakar. Ya, kalau bahan bakarnya habis, jadilah dia seperti black holes itu. Bahan bakarnya habis itu. Jadi dia tidak menyala, terlihat hitam saja. Tuh. Itu ya. Jadi sebenarnya sih ungkapan bintang itu atau matahari menyala dari dirinya, bukan begitu mestinya. Menyala karena ada bahan bakarnya. Karena ada bahan bakar, karena dia lampu. Ya. Terkadang bahan bakarnya masih ada ya, tapi meledak. Gitu. Banyak bintang-bintang yang meledak ya, menjadi debu lagi. Istilahnya mati di jalan, kayak manusia itu masih muda mati gitu. Ya, kayak manusia aja itu, bintang-bintang di atas. Itu ya. Nah, waja'alnaha rujuman, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat untuk merajam lisyayatin bagi setan. Ya, kalau bintangnya itu bumi itu aduh sebutir pasir di tengah padang Sahara saja itu dibanding bintang-bintang yang ada. Kecil sekali bumi itu. Kecil. Ya. Ya, ada namanya bintang raksasa itu. Wah, besar sekali. Ya, meskipun tampak oleh kita kecil ya karena saking tingginya itu. Miliaran tahun tapi masih kelihatan itu kan betapa dahsyatnya itu. Bahkan boleh jadi banyak bintang-bintang yang kita lihat sebenarnya sudah tidak ada bintangnya, sudah meninggal, sudah mati miliaran tahun yang lalu. Ya, tapi masih terlihat karena cahayanya sampai ke kita itu butuh miliaran tahun. Masih terlihat itu. Itu makanya Allah bersumpah dengan tempatnya bintang, tempatnya masih ada, bintangnya sudah tidak ada. Ya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguhkan aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang, rumah-rumahnya bintang. Wa innahu laqasamun, dan sesungguhnya ini benar-benar merupakan sumpah. Lau ta'ala, andaikan kalian tahu, azim, ini sumpah yang sangat agung sekali. Jadi untuk mengetahui betapa dahsyatnya sumpah Allah ini butuh pengetahuan, nggak tahu ya nggak mungkin, biasa lewat aja. Ya, baik. Jadi kalau begitu ya setannya betapa besarnya. Ya, ini kan kita yang mengukur alam gaib dengan alam syahadah, ya, bukan pada tempatnya. Ya, itu ukurannya berbeda lagi. Kita tidak tahu. Ya, tapi kalau
pikiran kita betapa besarnya, seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan, itu mereka itu ya mencuri suara dari langit, itu mereka itu seperti naik pucang atau apa ya namanya, begini, nggak pakai tangga itu ke atas. Kayak Bapak kalau lewat di rumah-rumah seni di Ciputat tuh, ya ada furniture itu, ada patung-patung yang apa namanya, masing-masing kakinya ada di pundak kawannya sampai tinggi. Kayak gitu, itu gambaran gitu. Kalau sampai dia tinggi sampai ke langit itu betapa tingginya, ya iyalah. Ya itu ukuran apa namanya, otak kita mengatakan seperti itu ya. Kita tidak mengerti hakikatnya. Karena itu barang yang gaib, tidak pernah kita lihat. Kita imani saja Ustadz ya. Kita imani saja, meskipun kita pikiran kita itu liar, pasti kita akan mengkiaskan, akan menganalogikan sesuatu yang sudah kita pahami dengan sesuatu yang tidak kita pahami dengan sesuatu yang sudah kita pahami. Ya, kita misalnya dapat berita, wih, malaikat Jibril itu sayapnya ada 600, dari setiap bulunya itu keluar at-tahawil, ya, apa namanya, keluar emas permata mutiara yang sangat besar-besar. Kayak apa indahnya itu Jibril itu. Ya, betapa dahsyatnya. Ya, itu kita hanya bisa mengungkapkan seperti itu. Ya. Yang kita pahami itu dari yang kita bayangkan. Begitu kayak kita membayangkan betapa dahsyatnya Jibril. Tuh, cuma sampai di situ saja kata-kata kita. Tuh, tapi yang terjadi pasti lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Yaitu baru malaikat itu ya. Baik, saya kira itu ya. Jadi kita tidak bisa mengukur alam gaib dengan alam kita. Beda ukurannya. Ya, kita hanya membayangkan sesuatu yang pasti yang terjadi lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Baik. Nah, itu pertama ya. Terus yang kedua, tentang kalau matahari itu disebutnya sebagai dia. Waja'alna syamsa diya'an wal qamara nura. Nah, kalau dia itu sinar bahasa kitanya. Kalau nur itu cahaya. Tuh. Kenapa dia? Apa karena kalau dia kalau itu ya, kalau dalam kita sudah lewat itu di Asilah Bayaniyah. Ya, disebut dia itu karena cahayanya lebih kuat daripada nur matahari. Ya. Tapi ya muter-muter juga tuh Fadil sama Ro'i untuk hal ini ya. Ya. Karena dia baru dari sisi bahasa saja. Tapi kalau dari sisi ijaz, al-ijaz al-ilmi, mu'jizat ilmiah Al-Quran, itu pasti bahasanya akan lebih luas lagi. Ya. Karena ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi bahasa. Ini ada sisi-sisi astronominya ya. Tuh, maka ayat-ayat yang ada apa namanya, muatan-muatan astronomi, kita harus kembali pada ilmu astronomi. Ya. Jadi apakah dari sisi bahasa dia itu artinya cahaya yang bersumber dari dirinya? Kalau nur itu merupakan pantulan, itu ya sebagian ulama bahasa mengatakan demikian ya. Sebagian ulama bahasa mengatakan demikian. Tapi paling tepat ya untuk bintang-bintang itu bukan kita katakan menyala dari dirinya ya, menyala karena adanya bahan bakar. Ya. Bukan tanpa bahan bakar, ada bahan bakar. Tuh, jadi mereka itu punya ada ajalnya juga seperti kita. Ya, ada yang bahan bakarnya banyak ya, menyalanya itu sangat kuat sekali sehingga dengan nyala yang sangat kuat sekali akan mempercepat habisnya bahan bakar. Ya, ya seperti matahari itu ya sudah banyak ya bagian-bagian yang bahan bakarnya sudah habis mati gitu. Ya, di sisi lain ya lidah apinya itu semakin besar dan itu tanda bahwa sebentar lagi bahan bakar di bagian itu akan habis.
Ya, ada ya. Jadi matahari masih ada diperkirakan cukup bahan bakarnya untuk 5 miliar tahun lagi. Ya, jadi kalau misalnya ya ada dalam Al-Qur'an itu idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dipadamkan. Ya, yang berdasarkan ilmu pengetahuan ya diperkirakan 5 miliar tahun lagi, maka kiamat itu bagi manusia kira-kira 5 miliar tahun lagi. Ya. Yang bagi kita jauh, bagi Allah dekat. Kenapa? Kullu ma huwa atin qarib. Apa saja yang bakalnya terjadi itu dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak ya. Jazakallah Ustaz. Aduh banyak terima kasih. Alhamdulillah. Udah siang ini. Iya. Baik. Insyaallah besok lagi. Iya. Disimpan dulu ya pertanyaannya ya. Terima kasih banyak Ustadz yang mana sudah menjelaskan bahasan nomor 87 ini. Ada surah surah Tur, surah Ma'rij, surah apalagi tuh Al-Bahri, surah Luqman ya. Masya Allah. Surat Nur. Iya, surat Nur. Apa kita Bisa bergetar hatinya Bu ya. Mendengarkannya saja sudah merinding. Sampai nangis Bu Nini, aku sampai nangis. Keajaiban Allah sampai nangis sampai tuh. Nangis Ustaz. Merinding Bu, merinding dengerinnya juga. Masya Allah. Jadi apa ya, ayat-ayat Al-Quran ini betul-betul menggetarkan jiwa kita ya. Iya betul. Insya Allah. Jadi kita tuh lebih takut sekali ya Bu Nini ya, takut banget ya. Gak ada apa-apanya kita ya. Gak ada apa-apanya. Iya. Gak ada. Menurut saya nggak ada duanya kitab yang seperti ini. Ya nggak kebayang lagi Bu, tadi langit apabila diguncangkan. Oh iya. Ya, Masya Allah. Kalau kita baru gempa sedikit aja kayak begitu, kalau lihat langit diguncangkan kayak apa rasanya, ya Allah, takutnya semua. Iya betul. Iya betul. Kekuasaan. Jadi memang perlu dikupas ya ayat per ayat. Iya perlu. Semoga Ustadznya sehat terus. Supaya kita betul-betul mengerti dan paham ya. Iya. Sejak itu diguncangkan, gunung berpindah-pindah, ya oh gimana kita bayanginnya, nggak kebayang. Tapi manusianya sombong ya, nggak mau mencari ilmu. Belum ini Bapak Ibu ini harus bersyukur terpilih untuk mengaji Alhamdulillah. Kajian yang lain dapat ilmu. Saya udah setahun Bu Nini dari April, sekarang mau April lagi. Masya Allah. Terima kasih buat Bu Nana pilihkan buku ini, Masya Allah, dengan Pak Ustadz. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terima kasih. Boleh ditutupin biar nggak kelihatan itu gitu aja. Ustadznya Ustadz cerdas. Ini EMP itu sudah, kalau menurut saya sudah cukup saya tidak mau bicara lengkap ya. Sudah cukup banyak, ada tafsir, ada hadis, ada tauhid ya. Iya. Banyak ininya gitu. Luar biasa Bu Nini. Semua ada. Perlu kita ajak teman-teman kita, keluarga kita untuk bergabung di sini gitu. Ngapain satu tempat, satu kajian gitu kan? Iya, kalau ini kan one stop service, Bu En, ya kan? Iya, tapi Ibu Nini udah diajak juga hidayah, mungkin susah ya. Susah, jadi udah banyak gitu. Pelan-pelan. Ya, memang harus sabar. Sabar. Kalau di rumah pasang wifi, ini buat apa, hanya main gitu aja. Baik Bapak Ibu ya.
kita sudahkan kajian subuh kita dan ada beberapa teman-teman kita yang harus beraktivitas di luar. Hati-hati di sana, dan untuk suami-suami yang harus berkarya di luar, kita doakan supaya mendapatkan rezeki yang barokah, ya. Amin. Pulang dengan selamat ke rumah. Amin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Syukron ya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Bu Nini, Pak Fahri, Muna, dan semuanya yang semoga semuanya sehat. Jazakallah Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Waalaikumsalam. Jazakallah, jazakallah. Ini saya hadir ini. Tadi nggak ada suara. Hadir. Habis baru kedengeran suaranya. Ustaz, ada salam lagi dari Bu Umay. Iya. Hai. Tapi ya saya share belum pada ikut taklim sih. Dengan salam-salam aja. Iya, pada sibuk. Iya, nggak apa-apa. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustaz. Oh iya. Jazakumullah khairan katsiran Pak Ustadz Solihin, Bu Nini, Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Teh Solihin tutup ya. Ya, monggo. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih semuanya. Mohon maaf dari yang kurang. Selamat Pak Fahri. Selamat, sehat. Ya, Pak Terima kasih.